Hai sahabat biologi, ketemu lagi bersama saya Muhammad Akbar Gusasi Universitas Negeri Gorontalo dari kelas C Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI MSI. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan salah satu ilmu yang berkembang pesat saat ini. Penggunaan bioteknologi sebagai ilmu dan sebagai alat bertanggung jawab dalam meningkatkan kemajuan secara cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah bioteknologi. Bioteknologi sudah dimulai ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang sampai saat ini. Bila dicermati secara historis, bioteknologi sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu pada proses fermentasi makanan dan minuman. Sebagai contoh, sejak 8000 sebelum Masehi sudah dilakukan praktek penyelangan selektif untuk meningkatkan kualitas ternak. 6000 sebelum Masehi bioteknologi digunakan dalam proses produksi bir, dan pada 4000 sebelum Masehi proses fermentasi juga digunakan dalam pembuatan keju, yogurt, sugar, dan anggur. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya hanya memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan lainnya seperti kecap, tahu, dan tempe. Ciri-ciri bioteknologi konvensional: yang pertama, dilakukan tanpa dilandasi prinsip-prinsip ilmiah. Yang kedua, dilakukan hanya berdasarkan pada pengalaman yang diwariskan masyarakat secara turun-temurun. Yang ketiga, pada umumnya belum dapat diproduksi secara massal karena produknya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja. Bioteknologi modern semakin berkembang dengan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip itu meliputi pemahaman tentang proses peralatan yang digunakan, pemprosesan, hasil dengan mesin, pengepakan, dan pemasaran. Ciri-ciri bioteknologi modern: yang pertama, menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dalam menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, merupakan hasil pengkajian dari berbagai ilmu. Dan yang terakhir, dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Manfaat bioteknologi: yang pertama, kesehatan khususnya dalam bidang kedokteran. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang ini yaitu adanya vitamin dan asam amino melalui bantuan mikroorganisme. Pada umumnya, manusia mendapat vitamin dari sehari makanan yang konsumsi. Kini mereka dapat memperolehnya dengan bantuan mikroorganisme. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Pada saat ini, bioteknologi membuka peluang baru dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Misalnya, bakteri yang direkayasa secara genetik bisa digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi produk yang berguna atau untuk membersihkan tumpahan minyak. Yang ketiga yaitu produksi makanan. Bioteknologi juga berperan dalam produksi makanan, di mana bioteknologi memainkan peran penting dalam menyediakan bahan makanan, vitamin, dan enzim untuk mengelola makanan yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Penerapan bioteknologi tradisional dalam bidang pengolahan pangan. Ada tempe, ada di bagian kecap, tahu, pertanian seperti hidroponik, dan peternakan inseminasi ternak. Dampak positif bioteknologi. Dampak positif bioteknologi adalah diperolehnya bibit unggul tanaman dengan rekayasa genetika dan dapat memperoleh memperbanyak tanaman dengan cara kultur jaringan. Kesimpulan dari bioteknologi: perkembangan bioteknologi dimulai dari bioteknologi konvensional menuju bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional bersifat sederhana dan dapat menggunakan organisme yang pada mulanya pemanfaatan hanya bersifat coba-coba dan belum berdasarkan prinsip ilmiah. Sedangkan bioteknologi modern saat ini sudah menggunakan prinsip ilmiah dalam pemanfaatan organisme dalam menghasilkan suatu produk. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat biologi.